Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui napas kehidupan. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami dan menjaga kami sepanjang malam. Dan di pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau Tuhan yang mengatur kehidupan kami, supaya kami Tuhan dapat berjalan, berpikir, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Jumat di tanggal 9 Februari 2024 yang tertulis dalam kitab surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 6 ayat 9. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang diberkati oleh Tuhan, di tengah dunia yang penuh penderitaan dan kejahatan, berbuat baik tidaklah mudah. Apalagi berbuat baik secara aktif, konsisten, berdampak, dan sesuai dengan cara Kristus. Kita tergoda untuk kecil hati, hilang semangat, bersungut-sungut, bahkan menyerah. Tetapi menjadi Kristen bukan sekedar menikmati kebaikan Tuhan atau menyandang status anak Tuhan. Menjadi Kristen berarti hidup proaktif untuk Tuhan melalui perbuatan baik yang nyata. Dalam ayat renungan kita di pagi hari ini, Paulus berusaha menghibur orang percaya yang ada di Galatia untuk terus bertahan menabur kebaikan. Godaan kita adalah menjadi jemu dan menjadi lemah. Kata jemu kalau kita lihat di sini artinya menjadi lelah, merasa habis dan tawar hati. Sedangkan kata lemah lebih tepatnya orang yang menyerah, berhenti, kehilangan harapan untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan. Bapak, Ibu, kondisi di Galatia kalau kita lihat dikatakan tindakan tidaklah mudah. Ada ajaran-ajaran palsu yang menyusup, ada konflik internal, ada perpecahan. Misalnya kalau kita melihat di situ dikatakan bahwa Paulus dituduh seorang rasul yang tidak sejati dari Tuhan, rasul yang tidak sejati dari Tuhan. Paulus dinilai bertentangan dengan Petrus. Perpecahan di dalam gereja digambarkan di Galatia 5 dengan kalimat seperti saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, saling menantang, dan saling mendengki. Paulus sendiri bahkan sempat mengaku dia telah habis akal menghadapi kondisi jemaat di Galatia. Di tengah situasi yang demikian sulitnya, godaan untuk menyerah pasti sangat kuat. Buat apa terus berbuat baik jika diperlakukan seperti itu? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang sama mudah terjadi kepada kita. Atau bahkan sudah sering terjadi. Awalnya kita penuh semangat memulai sesuatu yang baik. Namun berjalannya waktu kita menghadapi tantangan, godaan, cobaan yang bertubi-tubi. Banyak harapan yang tidak terpenuhi. Ada orang-orang yang sulit di sekitar kita. Apa yang dahulu efektif tidak lagi berhasil. Kita mulai kecewa atau mungkin bosan karena melihat sedikit sekali habis hasil, kemajuan,
dan perkembangan kita tidak melihat. Itulah yang mengakibatkan kita jadi mundur atau menarik diri. Yang mengakibatkan kita juga lemah, jenuh, sehingga kita menyerah dan hati kita menjadi dingin dan semangat kita luntur. Kita tetap menjalankan peran kita, tetapi hanya sebagai rutinitas dan sekadar demi menyelesaikan tugas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan ingin kita untuk tidak menyerah karena dikatakan ketekunan adalah salah satu syarat dari keberhasilan. Tidak ada prestasi tanpa usaha dan ketekunan. Tidak ada perubahan tanpa kerja keras. Terkadang kita tenggelam dalam rutinitas yang mengakibatkan kebosanan dalam hidup dan kerja. Akan tetapi perjuangan dan pekerjaan yang baik hendaklah terus-menerus dipertahankan karena waktunya akan tiba di mana kita akan menuai hasilnya. Pada gilirannya akan mendatangkan sukacita bagi kita dan bagi orang lain. Karena itu, hendaklah seluruh waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita lihat sebagai kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama. Berbuat baik bukanlah suatu beban, tetapi teladan gaya hidup Yesus yang juga harus menjadi suatu gaya hidup orang Kristen. Perbuatan baik ibaratnya kita sedang menabur benih dan suatu saat kita akan menuainya apabila kita tetap setia dengan hingga akhir dan tidak menjadi lemah. Menjadi Kristen bukan sekedar menikmati kebaikan Tuhan Allah atau menyandang status anak Tuhan, tetapi hidup proaktif melakukan perbuatan baik yang nyata. Jika kita setia menabur kebaikan, niscaya akan menuai kehidupan yang baik di bumi maupun di sorga. Sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Seperti seorang petani yang telah menabur benih, ia kita lihat tidak dengan serta-merta berhenti bekerja, tetapi ia terus mengupayakan agar benih yang ditabur tersebut terus bertumbuh dengan baik sehingga waktu untuk menuai itu pun tiba. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak tantangan, kita jangan menyerah. Tetapi sesuai dengan renungan hari ini dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan. Ketika kita setia, kitalah yang akan menerima mahkota kehidupan dan kitalah yang akan menjadi pemenang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, biarlah renungan kita ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, supaya kita di dalam kehidupan ini terus melakukan kebaikan seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Teladan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itulah yang harus kita teladani di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami Tuhan tidak jemu-jemu untuk melakukan kebaikan, karena kami sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Keteladanan yang Tuhan berikan kepada kami, itulah yang harus kami teladan dalam hidup kami, supaya kami mendapat mahkota kehidupan sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang baik, walaupun banyak godaan, tantangan dalam hidup kami, tetapi ketika kami terus berjuang dalam hidup kami bersama dengan Tuhan, kami pasti mampu dan bisa melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas untuk hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Ke